Bagaimana nasib para emiten eksportir ya khususnya di sektor pertambangan, komoditas, perkebunan ya. Kalau pertambangan berarti ada nikel, ada batu bara, perkebunan ada sawit ya. Nasib mereka ini bagaimana di tahun 2025 dengan adanya aturan baru di mana pemerintah sedang berencana untuk ini judulnya CNBC ini terlalu kan belum disahkan sebenarnya. Jadi masih rencana devisa hasil ekspor bakal wajib parkir di Indonesia minimal 1 tahun. Jadi ini juga nampaknya kepedean salah satu hal yang membuat BI itu pede untuk menurunkan suku bunga BI rate dari 6 menjadi 5,75 karena pemerintah di satu sisi akan segera mengetok palu terkait devisa hasil ekspor ya, di mana pada saat ini ya yang belum peraturan baru ya, jadi masih peraturan lama. Anda misalnya ekspor 100 juta dolar ya, berapa yang harus masuk dan stay di dalam negeri itu pada saat ini aturannya adalah 30% dan 3 bulan. Jadi 100 juta dolar ini 30 juta dolarnya harus masuk ke Indonesia dan stay di Indonesia minimal 3 bulan. Itu aturan yang sekarang. Ya, aturan yang saat ini berlaku. Jadi ibaratnya walaupun Anda kerja, margin profit Anda itu katakanlah misalnya margin profitnya ya sekitar 10% misalnya. Artinya 90% kan adalah biaya. Jadi ya Anda harusnya kalau omset 100 untungnya kan 10, tapi karena harus diparkir 30% atau dalam hal ini 30 juta dolar diparkirnya di BI ya BI, maka Anda kekurangan 20 untuk membayar biaya-biaya produksi. Nah, jadi dari mana 20-nya Anda pinjam? Ya di Bank Indonesia seperti itu. Di bank-bank yang ada di Indonesia untuk membayar biaya-biaya produksi. Kan begitu simpelnya. Nah, pemerintah akan mencoba untuk membuat aturan baru terkait devisa hasil ekspor ini menjadi minimal parkir 1 tahun dan 50%. Ya, parkirnya 1 tahun dan minimal 50%. Jadi kalau kita pakai asumsi tadi di mana margin laba bersih adalah 10%, maka yang omset 100, maka yang Anda parkir di dalam negeri itu kan harus 50 dan 1 tahun. Ya, lebih lama nih ceritanya. Otomatis Anda harus yang tadinya cuma minjem di bank 20, ya kan? Sekarang harus minjam 40 untuk membayar biaya-biaya itu tadi semua. Nah, dana yang diparkir dapat bunga nggak? Nah, kalau berdasarkan aturan dari BI itu dapat bunga ya. Jadi ibaratnya dikasih bunga sama pihak BI, kalau tidak salah itu sekitar 5,38 di bulan Juli. Harusnya sekarang sih udah turun ya, nggak sampai 5,38. Jadi dana simpanan itu dapat bunga, ya kan? Cuma pinjaman yang tadi 40 juga kena bunga. Jadi ibaratnya ada selisih bunga di sana, di mana pasti kalau minjem bunganya lebih besar daripada bunga yang menganggur di BI. Katakanlah nih misalnya di BI dapat 5, terus dia pinjam di bank karena jaminannya ada nih. Jadi simpanan pinjamannya itu ya seperti back to back lah. Ya kan, kalau yang ngerti back to back harusnya sih bank melihat nggak perlu tinggi-tinggi bunganya karena kan garansinya 100% liquid. Jadi ya katakanlah 7 atau 8%. Jadi dia ada minus 3% atas uang 40 juta dolar tersebut. Ya. Dan ini ditahan 1 tahun. Jadi udah pasti 4% itu minusnya untuk 3-4% itu selama 1 tahun ya, bunga 1 tahun. Jadi lumayan besar. Yang tadinya kan nggak perlu selama itu ya, cukup 3 bulan. Sekarang pemerintah maunya untuk 1 tahun. Jadi cost of fund naik. Cost of fund-nya pasti naik. Kan seperti itu. Ya itu yang dikhawatirkan banyak orang kalau sampai ini diketok palu. Tapi kemungkinan pasti akan diketok palu ya. Cuma apakah akan 1 tahun? Tidak.
Ya, apakah akan 50%? Saya rasa juga tidak. Mungkin masih ada negosiasi gini ya. Yang jelas sih kayaknya nggak bakal 1 tahun. Feeling saya ini kan aturan sekarang 3 bulan, pemerintah maunya jadi setahun, paling nanti nego-nego-negonya jadinya setengah tahun, ya kan? Terus mungkin ya kita anggap aja 50% lah ya, yang harus di hold di BI. Jadi itu lumayan besar, ya sangat besar karena dalam 1 tahun ini produksi batu bara Indonesia itu besar banget ya. Kemarin itu sekitar 800 juta ton produksi ya, yang diekspor itu sekitar 400-an juta yang diekspor ke luar negeri. Ya, jadi itu menyumbangkan devisa yang cukup besar, tapi sayangnya sekarang ini uang keparkir di luar negeri semua, bukan di dalam negeri. Makanya ya kebijakan ini cukup baik ya, karena akan memperkuat rupiah kita, karena kan mereka harus masuk ke dalam nih. Jadi cadangan devisa di dalam negeri ini kuat ya. Di BI itu dolarnya banyak. Nah, seperti itu. Pertanyaannya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan batu baranya? Bagaimana dengan perusahaan sawitnya? Ya kan seperti itu. Prospek mereka bagaimana? Simpelnya sih, selama perusahaan itu punya cash flow yang baik, nggak ada masalah. Ya, ambil contoh cash flow yang baik gimana nih? Nah, kita hitung-hitungan ya. Kita ambil contoh Adaro nih misalnya. Ini LK Adaro masih ya, ibaratnya masih batu bara nih ya, 9 bulan. Nah, omset tahunan 67 triliun. Sorry, ini bukan tahunan. Kita bikinkan jadi setahun dulu nih misalnya. Berarti 2023 ya. 2023 omset 1 tahun itu 100 triliun rupiah dalam 1 tahun. Omset penjualan 100 triliun. Ini kan sudah dikonversi menjadi rupiah ya. Nah, seandainya ini US dollar deh. Kita bicara 100. Nah, cashnya ada berapa? Cashnya Adaro itu ada 51 triliun. Artinya, kalau diterapkan aturan ini, di mana hasil penjualan itu 50%-nya harus masuk ke Indonesia, ya, falasnya dioper ke BI, maka masalah nggak bagi Adaro? Enggak. Nggak perlu minjem, bos. Nggak perlu minjem, bos. Jadi artinya, kenapa nggak perlu minjem? Nah, ya cashnya aja 50% daripada total omset setahun. Jadi bodok-bodokan hitung, bego-begoan ngitung, yang ngapain gua mesti pinjam itu cashnya ada gitu loh. Jadi untuk membayar kewajiban-kewajiban itu no problem. Ya kan? No problem. Jadi tidak akan ada biaya tambahan bagi Adaro. Walaupun ini kan nanti tahun depan LK-nya udah berubah ya. Bukan di Adaro lagi batu baranya, tapi ada di AADI. Tapi ini sekarang kan masih Adaro. Jadi no problem. Kita lihat dulu nih. Jadi no problem untuk Adaro. Nah, terus bagaimana dengan misalnya ITMG? ITMG 2023 omset 1 tahun 36 T, cashnya ada 13 T. Kalau 50% dari 36 T berarti kan 18. Ya, kalaupun minjem juga nggak harus banyak ini pinjamannya, serius. Ya, ini nggak perlu banyak pinjamannya. Ya, terus Anda bisa lihat di sini di tahun 2024 9 bulan nih. Omsetnya selama 9 bulan 25 T, cashnya ada 14 T. 14 T ini sudah lebih daripada 50%-nya 25 T. Jadi no problem bagi ITMG, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada masalah ini. Ibaratnya mau ditahan 50%, no problem. Bagaimana dengan PTBA, ya kan? PTBA, nah ini yang problem Pak. Kalau PTBA ekspornya banyak, ini problem. Kenapa? 30 T omset selama 9 bulan 2024, cash cuma ada 4,5 T. Maklum BUMN, saya nggak heran. Ya, nggak heran. Kalau perusahaan-perusahaan BUMN mah biasa aja kalau saya lihat. Jadi nggak ada yang perlu gimana-gimana. Manajemen cash flow-nya luar biasa ya. Dan lagi mungkin juga karena terlalu besar pembagian rasio dividen. Jadi sehingga laba ditahannya kurang, cash-nya kurang. Seperti itu. Ya karena rasio dividennya terlalu besar. Bagaimana dengan yang kecil misalnya KKGI? KKGI 2024 9 bulan sales 3,8 T, cash 1,1. Ini masalah nih ya. Kalau kayak KKGI ya akan ada masalah. Jadi marginnya akan tertekan. Tapi tertekan seberapa dalam saya rasa nggak terlalu dalam. Ya, nggak terlalu dalam. Ya, justru yang membuat prospek sektor batu bara ini sebenarnya adalah kalau kita mau lihat adalah pertumbuhan ekonomi dunia. Ini adalah grafik harga batu bara sejak tahun 2009 ya. Anda bisa lihat di sini. 2009 ini recovery after subprime mortgage.
Ya, dari 59 rally naik sampai 130 ya, 60 59 60 ke 130 naik 100%, ya kan. Ini kenaikan yang luar biasa ya dalam 2 tahun. Terus ada lagi di 2016 ya, 2016 itu dari harga 48 naik sampai 108, jadi 100% ya dalam sekitar kurang lebih setahun. Kemudian yang paling fenomenal itu adalah kenaikan di 2020 ya. 2020 ini naiknya ini pada tahun 2021 ketika COVID-nya itu udah mulai, ibaratnya orang sudah lihat oh ya no problem lah apa segala macam. Kemudian tiba-tiba dunia yang tadinya pause ya, off, terus tiba-tiba mau jalan lagi. Jadi China kebanjiran order, otomatis pabrik rebutan ya mau beroperasi lagi. Ditambah lagi pada tahun 2022 ada perang di Ukraina, jadi itulah yang memompa harga batu bara dari lowest 2020 di 49,8, anggaplah 50 ya, naik sampai tertingginya 433. Tanpa ada event-event seperti ini, Anda bisa lihat harga batu bara itu muter-muter wae. Ya, Anda bisa lihat harga saat ini itu sama dengan harga tertinggi kurang lebih di tahun 2011 dan 2018. Jadi sebenarnya harga batu bara ini yang muter-muter aja di angka 130 sampai 110 mediannya. Kalau Anda lihat di sini 130 adalah resist lama, di breakout pada tahun 2022, kemudian pullback kembali ke bekas resisten yang mana kemungkinan besar itu akan jadi support. Sesimpel itu. Jadi harga batu bara pada dasarnya ya muter-muter aja di situ-situ aja. Jadi kedepannya kalau tidak ada yang mempengaruhi supply and demand batu bara, ya harga akan di situ-situ aja. Jadi perusahaan yang akan menang kedepannya itu adalah perusahaan yang bisa efisien. Itu jelas. Perusahaan yang bisa menang, memenangkan hati para pemegang saham adalah perusahaan yang bisa efisien. Itu. Terus bagaimana dengan China? China itu ibaratnya karena kejadian di tahun 2021 di mana dia sampai mati lampu gitu ya, krisis listrik sampai mati lampu, maka Xi Jinping pada saat itu membuat suatu aturan tambang-tambang tua yang tadinya udah ditutup ya dibuka lagi produksi sebanyak-banyaknya ya. Dan kita harus ibaratnya mengurangi ketergantungan terhadap import batu bara. China itu dalam 1 tahun ya, China dalam 1 tahun itu produksi batu baranya dalam 1 tahun ya, di 2024 itu 4,7 miliar ton. China produksi loh ya, produksi sendiri. Sedangkan Indonesia total produksi selama 2024 adalah 831 juta ton. Ya. 831 juta ton produksi kita. Jadi kalau dibilang ibaratnya China bergantung kepada Indonesia, tidak. Ya, tidak. Karena China sendiri bisa yang namanya memproduksi 4,7 miliar ton batu bara. Hanya saja dia tidak open pit seperti di Indonesia. Di Indonesia itu tinggal keruk, enak banget tuh ya, langsung batu baranya. Kalau di China tambang dalam. Ya. Makanya kalau zaman dulu tuh sering kan berita-berita di China itu, aduh kecelakaan tambang, orang ketimbun di dalam tambang ya. Itu karena tambang batu bara yang di China itu kebanyakan tambang dalam ya, gali terowongan ke dalam seperti itu. Cuma total produksinya sendiri udah sebanyak itu. Jadi kalau dibilang kita bergantung kepada China ya enggak juga. China bergantung kepada kita ya enggak juga. Memang sih ekspor terbesar kita adalah ke China. Kalau ekonomi dia turun ya kita juga turun karena ekspor batu baranya akan berkurang. Tapi seperti grafik yang Anda lihat di sini, kalau barang yang Anda produksi itu harganya cuma muter-muter di sana doang, dan yang membuat ibaratnya harga bisa melonjak seperti tahun 2022 itu kemungkinan tidak akan terjadi lagi ke depannya apabila tidak ada perang, tidak ada seperti recovery COVID ya.
Kalau normal-normal aja Anda bisa lihat di sini dari tahun 2009 sampai 2020 itu kan artinya sekitar 10-11 tahun harga yang muter aja di 120, 130, terendah 50, muter aja di sana ya. Jadi yang menang di sektor batubara adalah perusahaan-perusahaan yang efisien ya, perusahaan-perusahaan yang ekspansi dan efisien. Jadi bukan cuma sekedar ekspansi doang, tapi kalau ekspansi tidak efisien ya kacau. Ambil contoh seperti ini, misalnya kayak PTBA. Ya, PTBA. PTBA 2018 net profit 5T ya, 2018. 2023 net profit 6,1 T. Jadi ada pertumbuhan dalam 5 tahun itu sekitar 20% PTBA ya. Efisien nggak? Bagus nggak perusahaan ini? Bertumbuh nggak? Bertumbuh 20%, tapi dalam 5 tahun. Bandingkan dengan Adaro. Adaro 2018 laba bersih 6T. 2023 laba bersih 25T. Ya. Cash 2018 cuma 14T, cash 2023 ada 51T. Ini baru perusahaan yang benar, ya. Terus lagi ITMG. ITMG 2018 laba bersih sekitar 3,8T. 2023 7,7T. Naik 100%. Cash dari 5T menjadi 13T. Naik 100% lebih. Ini baru perusahaan yang benar. Ya PTBA seperti itu karena terlalu besar dividen rasio yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi ini penyakitnya sama kayak Bank BRI ya. Penyakitnya sama. Rasio dividen itu terlalu besar. Ya, terlalu besar. Makanya saya juga nggak terlalu suka dengan perusahaan-perusahaan yang dividen payout rasionya itu besar. Karena dia untuk melakukan ekspansi itu jadi sulit. Ini buktinya Anda bisa lihat sendiri ya. BRI kalah dengan BCA dari sisi efisiensi karena laba terlalu banyak yang dibagikan kepada pemegang saham sehingga kesulitan untuk likuiditas menciptakan kredit-kredit baru. Sedangkan kalau BCA tidak. Ya kan laba ditahannya besar. Karena yang dibagikan kepada pemegang saham aduh super pelit. Tapi ya itu perusahaan bertumbuh. Ya kan. Nah, sekarang jadi simpelnya adalah batu bara gimana dong? Ya simpel, Anda tinggal lihat harga batu bara dunia itu satu. Kedua, pilihlah perusahaan yang efisien. Kalau Anda cuma ingin menikmati dividen, ya Anda pilihnya PTBA. Tapi kalau Anda ingin menikmati dividen plus perusahaan tersebut Anda tahu dia efisien dan punya keinginan untuk bertumbuh, kerjanya benar, ya kan? Tidak gonta-ganti direktur gitu kan. Kalau ganti presiden, ganti direktur itu mah kerjanya BUMN. Tapi kalau swasta kan jarang, ya kan? Ya pilihlah yang bukan BUMN, as simple as that. PTBA kalau kita bandingkan dengan KKGI saja, ya KKGI ini perusahaan tambang kecil ya, batubara kecil. Tahun 2018 laba cuma 9 miliar. 2023 laba 414 miliar. Gila pertumbuhannya berapa ribu persen itu. Cash di 2018 cuma 100 miliar. Sekarang 2023 cash hampir 700 miliar. Ini loh baru benar. Perusahaan tuh kayak gini tumbuhnya. Ya jangan kayak PTBA males-malesan. Ya. Apa-apaan ini gitu loh. Cash 2018 6,3T. Cash 2023 cuma 4T. Waduh, ya itu. Kalau Anda mau cari dividen ya dividen doang ya PTBA. Tapi kalau Anda mau cari dividen plus kemungkinan ada capital gain yang besar, ya pilihannya bukan BUMN. As simple as that. Ya, jadi pilihlah perusahaan-perusahaan di sektor tambang ini yang jelas ya. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Simple kan, nggak perlu Anda punya pemahaman fundamental yang luar biasa apa segala macam. Lalu bagaimana dengan perusahaan sawit? LSIP setahu saya kebanyakan dipakai untuk sendiri, jarang diekspor. Ya. Jarang diekspor setahu saya. Kalaupun ada ya nggak besar. Ya kemudian ada AALI, ya ada LSIP, ada AALI, ada SMAR gitu kan. Cuman yang liquid, SMAR kan kurang liquid ya. Jadi kita bicara ke AALI. Nah, Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan sawit itu ya. Utangnya itu kalau dibandingkan dengan equity kecil banget. Ya, utang itu kecil. Ya. Jadi dalam hal ini sektor sawit ya, kalaupun mau ekspor juga ekspornya seberapa banyak sih, ya kan? Wong kita ke Eropa di ban apa segala macam, memang masih banyak. Cuma kalau sawit itu cost itu rendah. Pada dasarnya kalau udah kebun-kebun yang umurnya udah tua itu ya, cost itu rendah. Biaya produksi itu rendah bos,
Ya kan? I know that, karena saya pernah kerja di perusahaan sawit ya, 3 tahun. Yang mahal itu adalah ketika kamu baru mau mulai, mau tanam. Itu mahal ya. BEP sekitar 7 tahun, 8 tahun. Tapi kalau sudah pohonnya udah tua-tua, cost-nya itu kecil. Jadi tidak ada masalah. Yang besar ini adalah di perusahaan tambang tadi, tambang batu bara, seperti itu ya. Jadi untuk masalah DHE ini ya, bagi yang cash-nya kecil, ya siap-siap aja. Kalau dia ekspornya gede tapi cash-nya kecil, ya siap-siap aja laba akan tertekan. Seperti itu. Tapi kalau cash-nya gede seperti Adaro, PTBA, Adaro, ITMG, terus yang kecil tadi kayak KKGI, no problem. Ya, bagaimana dengan Bumi? Ya jangan ditanya, Bumi cashnya saiprit begitu, utang segede gaban ya kan, beban utang juga lumayan. Ya siap-siap aja sakit gitu ya. Siap-siap aja sakit. Marginnya akan tertekan. Jadi perlukah kita khawatir dengan kebijakan baru DHE? Mau dibikin jadi harus di hold 1 tahun juga no problem. Ya kan, selama perusahaan itu punya cash yang cukup besar. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian justru harusnya bukankah yang bagus itu adalah bank kok, Koji? Karena banknya kan akan menerima falasnya. Nah ini yang orang salah kaprah ya. Di sini saya bacakan Anda aturannya ya. Aturannya itu aturan terbaru DHE dari Bank Indonesia. Nah di sini ya saya bacakan. Nasabah eksportir dapat menempatkan dana hasil ekspor di dalam produk apa bla 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 bla, ya kan? Nah, insentif yang diberikan kepada perbankan yakni falas yang diterima oleh perbankan tidak akan dihitung sebagai komponen dana pihak ketiga. Kenapa? Kenapa kok tidak dihitung sebagai dana pihak ketiga? Nah, karena sebentar ya, tadi ada. Nah, karena dari bank terima hasil ekspor di pass on ke BI. Jadi yang ngasih bunga itu BI. Jadi bank-bank ini cuma bertugas untuk nerima dananya saja, dana hasil ekspor itu, nerima dolarnya. Setelah itu langsung di pass on, dioper ke BI. Jadi yang ngasih bunga adalah BI, bukan bank yang ada di bawah BI yang ngasih bunga. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang ini bagus untuk memperkuat cadangan devisa kita, memperkuat rupiah kita. Karena cadangan dolar yang ada di BI jadi banyak gitu kan, nggak keluar masuk karena dikunci nih minimal 6 bulan deh, pasti nggak mungkin tetap 3 bulan, dikuncinya minimal 6 bulan. Jadi pelornya si BI ini banyak. Jadi bank-bank yang terima DHE ya biasa aja, dia cuma kurir doang, ya kan, biasa aja kurir doang mah, tidak ibaratnya dana itu bukan dianggap sebagai dana pihak ketiga yang mana bisa sebagai garansi dia untuk mengucurkan kredit baru, tidak, dia cuma pass on, lewat doang, cuma ngoper. Jadi ya impact ke banknya biasa aja gitu loh, impact ke banknya biasa saja. Jadi aturan DHE ini bagus, prospek emiten batu bara ke depannya pilihlah yang efisien perusahaannya, ya jelas. Kemudian untuk sektor sawit, ya masih standar-standar aja lah ya. Kita masih dengar omon-omon dari pemerintah bahwa dia akan fokus ke sawit apa segala macam, tapi kita belum lihat langkah-langkah konkretnya seperti apa, ya kan. Sektor sawit ya so far sih masih sunset ya, seperti itu. Kalau untuk batu bara ya dividen yang kita cari kan. Nah, tapi apakah dengan harga sekarang ini sudah layak untuk mulai dicicil? Saya rasa tidak, karena harga batu bara sendiri Anda bisa lihat dalam 2 tahun terakhir sideways, kemudian ya malah akan ke bawah sih kalau dilihat. Karena prospek atau estimasi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 ini tidak akan lebih baik daripada tahun 2024. Jadi ya biasanya harga komoditas pun juga akan membleh. Seperti itu.
Saya rasa cukup ya. Jadi semoga Anda tercerahkan dengan aturan DHE ini nanti ke depannya gimana. Nggak perlu terlalu khawatir ibaratnya dibombardir dengan opini-opini bahwa oh mati nih perusahaan batubara, hancur nih gini. Nggak ada hitungannya semua itu bos. Ibaratnya ya untuk bayar biaya-biaya itu tinggal pinjem. Cuman kan ada selisih bunga. Tapi kan selisih bunga itu tidak akan langsung serta-merta membunuh perusahaan ini. Enggak. Kuncinya adalah tetap pada efisiensi perusahaan tersebut, ya kan? Karena nambang batu bara ini cuannya luar biasa. Anda lihat net profit margin ya. Ambil contoh Adaro yang kalorinya kecil nih. Adaro itu sales 67 triliun di tahun 2024 ya. Sales 67 triliun. Laba bersihnya adalah 17 hampir 18 triliun. Ini kalau kita hitung secara kalkulator nih. Berapa persen itu? 18 kita bagi dengan 67 kali 100. 26%. Gede loh. Margin laba bersih 26% itu gede. Ya, makanya harus ditambahkan aturan-aturan yang lebih guna yang memperkuat makroekonomi dalam Indonesia. Masa lu habis ekspor duitnya ngendon di luar negeri, kampret bener dah. Itu barang-barangnya siapa? Barangnya Indonesia. Uangnya ngendon di luar negeri dalam bentuk dolar. Makasih bener dah. Nah, dengan ada aturannya DHE yang ini yang baru nanti itu supaya memperkuat kita gitu loh. No problem. Ya. Tambang batu bara tetap akan seksi. Ya, tapi ya bukan sekarang belinya nanti. Ya kan, ketika ketok aturan itu kemudian nanti banyak yang panik ya kan, kemakan sama berita-berita yang ibaratnya nakut-nakutin gitu kan, akhirnya mereka jualan. Di situ baru dilihat kan, enak kalau beli di saat orang panik tuh ya. Kalau sekarang mah nanti aja dulu. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.